Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pangkep justru yang luasnya memang lautnya. Jadi kalau kita mau ke yang jauh itu yang namanya salah satu misalnya Pulau Kopo Bali, 2 hari 3 malam Pak perjalanan ke sana. 2 hari 3 malam. Jadi banyak kan saudara kita itu kalau mau ke sana justru ke Lombok dulu baru nyebrang ke pulau yang dekat di sana, dari Bali, dari Lombok, kemudian dari Bima atau dari Kalimantan yang dekat dengan Kalimantan yang kabupaten kecamatan bukan kasus 10,91%, untuk Perak 24% dan seterusnya. Jadi nilainya 16 persentase jumlah stunting di Kabupaten Pangkep 16,25%. Bahkan per kecamatan pun tentu kita sudah ketahui dalam per desa. Angka efektif membantu kita untuk melakukan pendataan, penyadaran kesehatan, termasuk juga berbagai inovasi-inovasi. Misalnya ada beras merah untuk ternyata kandungan gizinya katanya sangat bagus untuk penurunan stunting, termasuk juga kepiting. Ada kepiting dato itu yang penanganannya luar biasa, ternyata kandungan gizinya untuk penurunan stunting. Inovasi-inovasi itu yang sangat luar biasa terus terang kami temukan melalui sinergi dengan perguruan tinggi. Rumah Desa Sehat, kemudian Gemar Makan Ikan, Pekarangan Pangan Lestari ini sudah berjalan semua, Sapu Bersih, pengembang aplikasi Asi Pagi. Inilah mitra-mitra kami yang sangat luar biasa membantu kami. Salah satu mitra yang hadir di sini adalah dari USAID Madani, ada juga dari US Jalin, ada dari UNICEF, OSPAM, Kapal Perempuan, USAID, LEMSA, dan lain sebagainya. Ini adalah mitra semua, dan perguruan tinggi ini semua yang luar biasa membantu kami. Sampai penurunan sangat drastis dari 50% menjadi tinggal 16%. Ya, dan tentu kami memanfaatkan berbagai CSR dari berbagai sumber. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Kabupaten Pangkep yang luar biasa. Saya kalau membayangkan Pangkep itu, Masya Allah ya, berapa pulau lagi? 117 pulau. Jadi kalau saya bayangkan kalau kita memilih desa lokus itu, saya langsung bayangkan pulau-pulau yang terjauh itu. Ada. Ya, yang akan menjadi desa lokus ya. Saya sangat prihatin ya. Ada satu roh penanggulangan stunting yang sebenarnya harus saya sampaikan sekali lagi. Kenapa kita harus memilih 10 desa yang paling buruk? Kenapa? Karena roh daripada stunting ini memang untuk menjangkau desa-desa selama ini yang kita tidak peduli, karena terlalu jauh, terlalu sulit, terlalu apa itu, sehingga kita tidak pernah tertarik untuk ke situ. Itu yang kita pilih. Nah, kalau sekarang kita disuruh memilih 10 baru kita pilih 50 atau pilih 70, sekarang Pangkep pilih 30. Memang merasa sangat kaya mungkin ya? sangat punya kapasitas SDM yang sangat luar biasa. Sebenarnya isu stunting ini kalau kita pilih 10, seluruh resources yang kita miliki ke 10 desa yang paling buruk itu, sehingga 10 desa itu akan selesai. Jangan kita ini membagi-bagi ya? Sehingga kita ini harusnya 10 desa yang paling jelek itu kalau kita tekuni 5 tahun mungkin akan jadi desa modern itu. Tapi begitu kita tinggalkan lagi, jadi apa kalau gitu? Uang 100 juta, kalau kita bagi di 10 desa lokus kan jadi 10 juta per desa lokus. Tapi karena kita bagi di 30 jadi tinggal 3 juta. Kita mau bikin apa dengan 33 juta? Jadi jangan terpancing kita itu mau rame-rame gitu, biar banyak desa yang bisa. Jangan. Roh daripada stunting ini betul-betul kita mau melihat desa yang betul-betul yang terpuruk itu menjadi bangkit. Jadi mohon maaf sekali lagi ya Pak, Bapak Ibu yang sudah terlanjur, oke lah, Bone, Masya Allah Bone, mau lihat 50 jadi bagus. Berapa banyak kapasitas yang kita miliki untuk me-50 itu? Mau jalan kaki dari 50 desa itu sudah bisa nggak kepala Bapeda mengunjungi 50 desa itu dalam 1 bulan misalnya? Tapi kalau cuma 10 desa kan bagus. Kita bisa pelototi itu tiap hari 10 desa itu. Dan itulah roh daripada stunting. Saya kira makasih. Mohon maaf kalau saya keras, saya tidak melihat isu ini, roh stunting ini hanya jadi buyar hanya gara-gara keinginan kita untuk banyak-banyak. Mohon maaf sekali
lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali yang Prof. Feni tadi katakan bahwa di aksi 1-1 itu alasannya kenapa Bone dan Pangkep, maaf Bapak Ibu, kenapa mengambil desa yang contoh Bone tadi 40, ada desa yang 0 malah di kasus stuntingnya. Terus di Pangkep itu malah ada yang terendah itu diambil menjadi lokus. Sementara ada yang tertinggi urutan kedua itu malah tidak diambil. Itu pasti punya alasan tersendiri. Kembali lagi Bapak Ibu, yang kita lihat itu adalah prevalensinya, jangan jumlah kasusnya. Karena kalau jumlah kasus belum tentu prevalensinya tinggi. Itu tergantung jumlah anak yang ada di wilayah tersebut. Itu satu. Kedua, di aksi 1-2 itu ada cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting. Itu masih kosong. Ini untuk Pangkep ya. Rata-rata cakupan intervensi saat ini itu masih kosong. Dan tapi di kesimpulannya itu ada program atau kegiatan tahun berjalan. Itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa, karena itu tercontreng ada program dan kegiatan tahun berjalan. Nah, untuk 1-2 dan 1-4 itu akan kita rekomendasikan ke 21. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan di 21 untuk bisa connect antara rekomendasi dengan apa yang kita rencanakan. Nah, untuk kelas parenting ini untuk Pangkep, layanan Puspaga di Pangkep itu sangat bagus, pusat pembelajaran keluarga, dan itu gratis Bapak Ibu. Ini juga yang mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu kabupaten kota, bahwa rencana kegiatan itu tidak selalu ada anggarannya. Kalau layanan di Puspaga itu silahkan tidak berbayar Bapak Ibu, sehingga itu kita bisa manfaatkan. Dia melekatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Pangkep sangat aktif layanan Puspaganya, silahkan. Karena di sini masih 0, sehingga itu tadi koordinasi, konvergensi ini sangat dibutuhkan untuk kita bisa saling berbagi untuk penanganan stunting ini. Itu mungkin dari kami. Di dalam metode penentuan lokasi ini kita pedomannya harus kita berpedoman pada master ansih. Tetapi ada 4 desa itu kalau kita banding dengan pada kecamatan yang sama, sebetulnya desa yang terpilih itu masih ada desa yang lebih prioritas. Desa yang saya maksud itu adalah di Bontolan Kasa, di Rain, Kanaungan, Matira Ulang. Itu baik jumlah stunting maupun prevalensinya itu masih lebih rendah dibanding dengan desa yang lain yang ada di satu kecamatan. Makasih. Dengan rumah desa sehat, ya, rumah desa sehat ya, beberapa desa sudah ada. Nah, tinggal yang saya mau dengar sedikit, apakah di sana hanya untuk kesehatan saja atau sudah jalan kalau berasa atau OPD. Saya kira tadi Bu Ani Nursehat dari pemberdayaan perempuan ya, bagaimana mendorong Puspaga. Saya kira juga ada dari DSKB ya, seharusnya mendorong bagaimana bina keluarga balita. Di sini juga banyak berbicara bagaimana pola asuh ya, pola asuh anak. Nah, ini yang harus kita bangun Pak. Ya, saya kira saya menilai positif ini rumah desa sehat sangat bagus. Cuma mungkin sedikit ulasan apakah di dalamnya sudah melibatkan juga nih lintas sektor itu. Terus berapa desa lokus di pulau? Ya saya selalu bilang, jangan sampai di Pangkajene juga, iya kan? Berapa banyak desa lokus di pulau, iya kan? Jangan sampai justru kita hindari pulau. Nah ini juga bersama dengan Enrikaan juga Selayar, ya begitu juga dengan Pangkep. Nah terus apakah ada kegiatan yang terkait stunting ya? Yang ketiga Pak ya, mungkin ada kegiatan yang selama ini sudah dilakukan di desa yang terkait stunting yang dibiayai oleh desa, ya merupakan inovasi dari desa tersebut, bukan inovasi provinsi Pak ya, tapi inovasi desa ya, yang dibiayai oleh desa. Kasih. Tidak apa-apa ya Prof kalau marah-marah gitu. Nah, kita ini murid Prof ini apa-apa, dan ini sangat penting. Terima kasih nasihatnya Prof.
salah kami akan kerucutkan ke 10 desa Lombus. Sebenarnya memang di pertemuan itu alot sekali diskusinya. Memang kita mau pilih 10 tapi muncul lagi banyak masukan. Saya kenapa tidak dipilih saya akhirnya ini. Mohon maaf Prof. Dan salah saya kira untuk mengkerucutkan 10 itu tadi sudah jelas masukan-masukan Bapak Ibu panelis bahwa kenapa ada yang stuntingnya rendah, ini kenapa justru masuk dalam Lombus. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi salah kami kerucutkan ke 10 jadi tim yang kami dari Pangkep di sini. Nanti juga mohon dibantu menjawab beberapa pertanyaan Pak. Kemudian apakah melibatkan pihak luar? Jadi kami sering sampaikan dalam banyak pertemuan diskusi formal non formal, kondisi keuangan negara dan kemudian daerah karena kemampuan keuangan kita ini kan betul-betul disupport 80% lebih dari pusat. Dalam beberapa waktu ke depan ini kemungkinan besar memang semakin lemah keuangan atau kemampuan fiskal kita. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak mitra. Memperbanyak mitra sekaligus juga bagaimana masyarakat ini yang dibawa oleh para mitra kita ini community based management, pola berbasis masyarakat, atau bagaimana masyarakat partisipatif, itu yang kita pasti dorong terus-menerus. Alhamdulillah beberapa tahun ini sejak dulu ada kami namanya program desa mandiri, program desa mandiri. Jadi itu sudah dikeroyok sejak 2013 ada program desa mandiri dari semua program kegiatan baik OPD, para mitra, NGO, dari CSO, dari CSR juga, semua itu kita kolaborasi di level desa. Jadi bukan hal yang baru, saya kira juga kita bagaimana berkolaborasi di desa. Kemudian mungkin nanti bisa disebut apa kegiatan-kegiatan seperti juga kami sudah sampaikan tadi, sudah banyak kegiatan alhamdulillah dari pihak desa. Apalagi Linda saya ini kepala bidang pemerintahan desa. Ini Pak Sul, bisa berdiri Pak Sul. Beliau ini yang kawan betul. Pokoknya tidak lolos kalau tidak ada kegiatan yang start di situ. Agenda saya ini luar biasa. Pak Kadis Kesehatan dengan timnya luar biasa. Mungkin tadi bisa dibantu untuk lanjutkan beberapa pertanyaan tadi. Nama Sulfadli dari DPRD Kabupaten Pangkep. Menambahkan beberapa poin pertanyaan dari panelis tadi terkait dengan rumah desa sehat. Jadi terima kasih Pak, memang kami mendorong rumah desa sehat ini menjadikan sebagai sekretariat bersama dalam hal seluruh pegiat pemberdayaan yang ada di desa. Rohnya rumah desa sehat awalnya memang dari lahirnya di bidang kesehatan, tetapi betul Pak yang disampaikan, perkembangan saat ini cukup pesat. Ya, berbagai isu-isu bukan hanya kesehatan akan naik, tetapi isu sektoral lainnya pun akan menjadikan sebuah regulasi, sebuah siklus yang memang harus dikolaborasikan. Kami terus terang Pak, sejak 2019, 2 tahun terakhir ini memang kami baru mendorong rumah desa sehat, tetapi ini memang cakupan jangka panjang Pak, karena kami sudah ketemu dengan beberapa OPD, termasuk Kabupaten Layak Anak, termasuk ada Kampung KB. Kemarin kami banyak diskusi Pak, bagaimana dengan Kampung KB, kami juga punya di desa, bagaimana mensinergikan. Makanya tetap nanti secara mekanisme Pak, secara bertahap, karena rumah desa sehat ini memang kami membawa rohnya sebagai wadah sekretariat seluruh penggiat pemberdayaan. Tetapi excitingnya Pak, tahun ini 2 tahun ini kami memang baru bergerak secara khusus di bidang kesehatan untuk lebih spesifik menangani stunting Pak, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya rumah desa sehat Pak, teman-teman OPD ketika mencari data, mencari informasi terkait layanan kesehatan, nah inilah fungsinya kami, ada rumah desa sehat, ada sarana publikasi yang bisa diberikan kepada seluruh stakeholder yang membutuhkan informasi-informasi khususnya di bidang kesehatan. Yang selanjutnya Pak, terkait dengan inovasi, betul. Jadi program inovasi desa sebenarnya Pak 2019
2020 kita sudah berkomitmen setiap desa itu ada 2 program inovasi desa yang wajib masuk di dalam APBD desa itu. Nah, salah satunya Pak, kami kemarin menggerakkan namanya hasil kerjasama dengan Universitas Membangun Desa UMD dari beberapa universitas membantu juga Pak untuk masuk dalam program inovasi itu ketuk pintu stunting atau disingkat kepiting ya. Jadi istilahnya cukup familiar, kepiting. Jadi kepiting itu adalah ketuk pintu stunting. Bagaimana masyarakat, bagaimana kami punya kader-kader kesehatan di desa betul-betul melakukan pendataan by name by address. Makanya kita sebut Pak kepiting, ketuk pintu stunting, mulai dari semua sasaran 1000 HPK di wilayah itu. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan sehingga kami mencoba mengkolaborasikan semua informasi-informasi itu melalui di RDS untuk dikelola Pak, seperti itu. Nah, terkait lokus, kebetulan Pak kami yang menangani wilayah desa, kita ada 28 desa Pak. Yang disampaikan Pak Kepala Badan, kita ada 28 desa yang masuk dalam lokus Pak, ada 7 desa kepulauan. 1 desa Pamas Pak, pemantauan itu perbatasan 30 mil. 30 mil itu sudah sampai kita ke Kalimantan. Alhamdulillah saya pernah mengunjungi Pak tahun lalu. Itu saya sudah. Satu lagi Pak di desa Satanggar. Itu perbatasan dengan Lombok, perbatasan dengan Bima. Itu sisa 60 mil Pak, kita sudah sampai di Bima. Alhamdulillah juga Pak, saya pernah injak tahun ini. Ya, 2 bulan lalu Pak saya baru tiba dari lokasi itu, sehingga memang cakupan baik pulau terluar maupun pulau terdekat dari daratan itu masuk di dalam lokus stunting yang sudah ditetapkan melalui peraturan Bupati itu. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.